Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah tentang doa-doa pilihan. Ada 30 kalau tidak salah doa pilihan yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang seluruh doa-doa tersebut penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya harapan saya kita semua menghafalkan 30 doa tersebut ya. Kita cicil satu demi satu, kemudian kita baca dalam keseharian kita. Pada pertemuan lalu telah kita bahas doa sapu jagat yang rata-rata sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas doa yang kedua, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, yaitu kemuliaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, beliau biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, takwa, wal afaf, kemuliaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Mudah-mudahan sudah dihafal. Coba dihafal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Inilah 4 permintaan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 permohonan ya. Ya, kelihatan. Silau. Yang pertama, Allahumma nas'alukal huda, tunjuk. Kemudian at-tuqa, takwa. Kemudian al-afaf, kemuliaan diri. Kemudian al-ghina yang keempat, yaitu kecukupan. 4 perkara ini adalah intinya adalah kita minta kebaikan dunia dan akhirat ya. Petunjuk dan takwa terkait dengan kebaikan akhirat, lebih cenderung kepada kebaikan akhirat. Al-afaf wal ghina, dan al-afaf wal ghina, kemuliaan diri dan kecukupan terkait dengan kemuliaan dunia. Oleh karenanya barang siapa yang meminta 4 perkara ini, maka dia telah mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadza du'a'u min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha. Doa ini adalah doa yang paling komprehensif dan dia yang paling bermanfaat. Wa huwa yatadammanu su'ala khairid din wa khairid dunya. Dan doa ini mencakup kebaikan, permintaan atas kebaikan agama dan kebaikan dunia. Tapi kita akan jelaskan satu persatu. Minta petunjuk ya. Doa minta petunjuk ini doa yang sangat penting karena dalam kehidupan ini kita butuh untuk petunjuk, dan petunjuk kita ketahui ada 2 ya. Petunjuk atau al-huda, huda atau hidayah. Al-huda sama dengan hidayah ya. Al-huda sama dengan al-hidayah. Petunjuk ya. Dan petunjuk itu ada 2, yaitu hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Yang dimaksud hidayatul irsyad yaitu kita ditunjuki jalan-jalan kebaikan.
itu ditunjuki jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Adapun hidayatut taufik yaitu ditunjuki agar bisa melaksanakannya. Agar bisa mengerjakannya. Karena kita butuh dua-duanya. Kita butuh untuk karena kita di atas kejahilan, kita butuh hidayah ditunjuk oleh Allah mana jalan-jalan kebenaran. Kemudian kita juga butuh agar bisa melaksanakannya. Dari sini kita tahu bahwasanya doa meminta hidayah adalah doa yang paling utama, karenanya dalam Al-Quran atau dalam salat doa yang wajib untuk kita baca yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dan itu adalah minta petunjuk. Ya. Beberapa makna dari ihdinas siratal mustaqim ya. Makna dari meminta petunjuk. Minta petunjuk. Ada beberapa makna. Yang pertama, pengakuan bahwasanya kita masih di atas kejahilan. Pengakuan kita masih banyak yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja minta. Ini doa yang memanjatkan siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah minta ditunjuki kebaikan-kebaikan. Dan Allah yang merintahkan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kau apa? Ilmu. Ilmu adalah hidayah. Makanya hidayah ditafsirkan dengan al-ilmu nafi'. Hidayah adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Al-hidayah ditafsirkan sama dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau ya Rasulullah dhallan, yaitu tidak di atas petunjuk, maka Allah beri petunjuk kepada engkau. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi Rasulullah SAW benar dapat petunjuk, tapi ada hal-hal yang dia belum dapat petunjuk sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tunjuki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kau dahulu wahai Rasulullah tidak tahu apa itu Al-Quran dan apa itu keimanan. Maka Allah beri petunjuk kepada Nabi agar beliau bisa menempuh petunjuk tersebut. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon petunjuk kepadamu, itu ada pengakuan bahwasanya masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui. Maka berilah petunjuk kepada kami, tambahkan ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, maknanya adalah ketika kita minta petunjuk, yaitu kita meminta taufik dari Allah agar bisa menjalani ilmu tersebut. Meminta bimbingan, taufik namanya, meminta taufik. Itu bimbingan dari Allah agar bisa melaksanakannya atau bisa menitinya. Meniti jalan petunjuk tersebut. Karena sebagian dijelaskan oleh para ulama, ilmu tidak mengkonsekuensikan amalan. Ilmu tidak mengkonsekuensikan orang mengamalkan. Yahudi mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Maka mereka dikatakan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkan. Mereka menyembunyikan ilmu, bahkan mereka merubah-rubah Taurat. Seperti ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, mereka tahu betul. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu bagaimana sifat-sifat Nabi, ada tanda kenabian di pundaknya, kapan Rasulullah berhijrah kemana. Ya, mereka ngerti betul. Tetapi ketika datang, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang Rasulullah SAW yang mereka nanti-nantikan, mereka pun kafir kepada Nabi SAW karena satu sebab, Rasulullah SAW bukan dari Bani Israel. Rasulullah SAW dari Arab. Sehingga mereka hasad. Mereka tidak mau. Ya, kemudian juga mereka tahu bahwasanya dalam Taurat ada siapa yang berzina dirajam. Sebenarnya dalam hadis. Tapi mereka tutup. Mereka sembunyikan ayat tersebut. Ya, sehingga mereka merubah hukum rajam dengan hukum yang lain. Intinya
Mereka ini memang menyembunyikan ilmu. Oleh karenanya ilmu, perhatikan, tidak mengkonsekuensikan seorang beramal. Jadi hidayatul irsyad tidak mengkonsekuensikan hidayatul taufik. Banyak orang tahu kebenaran tapi belum tentu mereka mau melakukannya. Contoh nyata Abu Talib, paman Nabi. Paman Nabi SAW, apalagi yang kurang, yang dakwahi dia adalah Nabi SAW. Sampai dia mengakui dalam syairnya, dia mengatakan, walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad, agama ponakanku adalah agama manusia yang terbaik. Karena Abu Talib mendapati di Jazirah Arab ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada penyembah berhala, dan ada Islam. Dan dia sudah membandingkan, dia tahu agama yang terbaik adalah agama Islam. Tetapi dia tidak dapat hidayah. Dia tidak meniti jalan Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia meninggal Rasulullah SAW pun sedih. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Jadi kita sekarang hidayatul irsyad kita alhamdulillah dapat dengan mengikuti pengajian. Kita semua dapat hidayatul irsyad. Ibu-ibu hadir, ibu nonton YouTube. Tapi apa kita mengerjakan itu lain lagi. Itu lain lagi. Betapa banyak kita belajar tapi kita enggak bisa mengerjakannya. Makanya ketika kita minta Allahumma inna as'alukal huda, maknanya bukan cuma ya Allah ajarin aku, tidak. Tapi ya Allah berilah taufik, petunjuk kepada aku agar bisa meniti jalan tersebut, ya. Justru kita khawatir kalau kita sudah tahu banyak hal, kita tidak mengamalkannya akan menjadi bumerang bagi kita. Itulah yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau menjadi bumerang bagimu. Maka dari situ ketika kita mengaji, kita bukan hanya sekedar nambah wawasan, tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Tolong bukain. Pertolongan pertama. Baik. Jadi ini makna kedua hidayah. Dan ini penting ya. Makanya ketika saya selalu sampaikan ketika kita baca Al-Fatihah, begitu sampai pada poin ihdinas siratal mustaqim, kita hadirkan makna-makna ini. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Masih banyak kejahilanku, bukalah pintu-pintu. Saya saja maksudnya terus belajar, masih banyak yang saya tidak tahu. Masih banyak ilmu luas. Yang saya ingin tahu hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan saya. Kalau kita mau habiskan umur untuk belajar ilmu agama, kita enggak mampu. Tapi saya ingin ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dalam kehidupan saya. Meminta taufik bimbingan Allah agar bisa meniti jalan tersebut. Ini yang kedua ya. Jalan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu meminta kepada Allah ya. Hidayah, meminta hidayah kepada Allah agar mengamalkan dengan benar. Mengamalkan dengan benar. Ini butuh hidayah tersendiri. Mengamalkan dengan benar. Contoh, kita dapat hidayah, kita alhamdulillah diberi hidayah salat malam. Kemudian kita salat malam, berarti kita sudah dapat hidayah kedua. Ada hidayah ketiga yang kita butuhkan, salat malam yang benar. Itu hidayah tersendiri lagi, itu hidayah lain lagi. Itu hidayah lain lagi, model-model yang lain. Ya. Seperti kita menjalani kehidupan rumah tangga. Dapat hidayah alhamdulillah, dapat istri namanya hidayah atau dapat suami namanya masih hidayat. Intinya kita sudah nikah. Nah, menjalani kehidupan rumah tangga butuh hidayah sendiri, tidak mudah. Perlu bimbingan. Kita dapat rezeki, dapat anak, alhamdulillah. Mengurus anak butuh hidayah tersendiri. Jadi kita juga butuh hidayah dari Allah agar kita bisa menjalankan ibadah tersebut sesuai sunnah, yang sesuai seharusnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam segala hal. Betapa sering kita menghadapi problematika, kita bingung menghadapinya gimana. Sudah kita bilang, ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Saya bingung menghadapi masalah ini. Gimana cara penanganannya yang tepat. Dan ini butuh hidayah tersendiri. Ini hidayah yang ketiga. Yang berikutnya, hidayah yang keempat adalah agar istiqamah di atas hidayah tersebut. Di atas hidayah tersebut. Inilah banyak orang bertanya, orang non muslim bertanya, kenapa sih orang Islam kalau sholat minta hidayah melulu, belum dapat hidayah? Kita bilang sudah dapat hidayah. Tapi masih banyak hidayah yang kita minta. Di antaranya yang saya sebutkan, di antaranya kita ingin istiqomah di atas apa? Petunjuk tersebut.
Karena istiqomah tidaklah mudah. Istiqomah tidaklah mudah. Kita tahu, kita sadar diri betapa banyak keinginan yang terus kadang syahwat, kadang hal-hal yang menawan jiwa kita sehingga kita tertunduk terhadap hal-hal yang tersebut, terkadang sehingga kita keluar dari hidayah, terkadang kita bawa dengan emosi, terbawa dengan banyak hal. Kita tahu kita bukan malaikat yang selalu bisa lurus ya. Kita kadang-kadang iman naik dan turun. Oleh karenanya di antara hidayah yang kita minta yaitu ya Allah, berilah aku petunjuk agar bisa istiqamah di atas hidayah tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang indah ya, yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak ya. Intinya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwasanya ya, wa huwa muhtajun ilal huda fi kulli lahzah. Manusia itu butuh petunjuk dalam setiap detik yang dia lewati. Petunjuk menjalani kehidupan ini, petunjuk apa yang harus dia lakukan. Wa huwa ilal huda ahwaju minhu ilal akli wasyurbi. Oleh karenanya kebutuhan manusia kepada hidayah lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kenapa? Makan dan minum dibutuhkan pada waktu tertentu, tidak setiap saat. Tapi hidayah kita butuh setiap saat. Karena setiap saat kita terancam untuk keluar dari jalan istiqomah. Kita jalan kemana aja bisa saja tidak istiqomah. Lagi jalan, lagi liburan, lagi mana. Bisa saja kita keluar dari jalan istiqomah. Ketemu lawan jenis kita aja bisa keluar dari istiqomah. Kita membutuhkan hidayah setiap saat. Dan kita bisa menyimpang kapan saja setiap saat. Oleh karena Syekh Islam Taimiyah mengatakan, kebutuhan manusia kepada hidayah adalah fi kulli lahzah, setiap saat. Dan lebih dia butuhkan daripada kebutuhan makan dan minum. Makan, kita makan selesai, minum selesai. Nanti kita makan lagi, ada jeda waktu yang lama. Tapi hidayah kita butuh setiap saat. Ini makna dari Allah menas'alukal huda. Tapi kita ringkas, al-huda maksudnya apa? Pertama, hidayatul irsyad. Ingin diajarin apa? Ilmu. Yang kedua, kita minta hidayah agar bisa meniti ilmu yang kita apa? Pelajari. Yang ketiga, kita minta hidayah agar Allah bisa menjadikan kita mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang keempat, kita minta agar bisa istiqamah. Baik. Ini yang pertama, doa minta hidayah. Doa yang kedua, apa? Allah menas'alukal huda wa tuqa. Kita lanjut ya. Sudah, Win? Sekarang yang kedua, wa tuqa. Kita minta ketakwaan. Meminta ketakwaan. Bahasa Arab ada takwa, ada tuqa ya. Sama aja, takwa, tuqa. Tuqa ya, ini namanya takwa. Takwa, definisi takwa secara bahasa. Takwa artinya penghalang. Al-wiqayah diambil dari wiqayah. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa artinya penghalang. At-taqwa dari al-wiqayah. Ittiqa yaitu dari ittiqa yaitu al-ittiqa artinya penghalang ya. Ada seorang penyair namanya An-Nabiqah. Ketika dia melihat ada seorang penguasa, dia datang tiba-tiba istri penguasa tersebut cadarnya jatuh. Kemudian dia menutup wajahnya dengan tangan kirinya, dia ambil cadar dengan tangan kanannya, ditutup dengan tangan kirinya. Maka sang penguasa bilang, "Coba kau bikin syair tentang hal ini." Maka dia pun menyebutkan syair tentang kejadian itu. Dia mengatakan, "Saqatan nasifu wa lam turid isqatahu. Fatanawalathu wattaqatna bil yadi." Maksudnya, khimarnya jatuh padahal dia tidak ingin wanita tersebut, istri raja atau istri sang penguasa tidak ingin khimarnya jatuh. Maka dia mengambil khimar dengan satu tangannya dan satu tangannya menghalangi kami dengan tangannya. Wattaqatna bil yadi. Jadi dia syairnya dia mengatakan wattaqatna bil yadi. Yang artinya
dia menghalangi kami dari memandang wajahnya dengan menutup dengan tangannya. Dengan tangannya. Tapi ini makna takwa yaitu menjadikan penghalang. Makanya ketika Allah berfirman, misalnya fattaqun nar. Fattaqun nar artinya ambillah penghalang antara engkau dengan apa? Dengan neraka. Itu definisi takwa. Oleh karenanya takwa ya, adapun secara ini tadi takwa secara bahasa. Adapun takwa menurut istilah terminologi ya. Istilah yaitu engkau melakukan hal-hal yang menghalangimu dari neraka jahanam, yaitu mengerjakan hal-hal yang menjadikan penghalang antara engkau dengan neraka. Yang menjadi penghalang antara engkau dengan neraka. Engkau dengan azab Allah dan azab Allah. Nah, takwa ini mencakup dua. Pertama, yang paling inti adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Yang kedua, melakukan kebajikan. Lakukan kebajikan. Jika takwa disebut secara sendiri, maka dia mencakup antara melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Tapi kalau dia disebutkan dengan albir, maka takwa adalah meninggalkan maksiat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan adalah melakukan kebajikan, takwa artinya meninggalkan maksiat. Oleh karenanya takwa dia lebih condong pada makna meninggalkan apa? Maksiat. Nah, kita ini butuh bimbingan dari Allah agar kita bisa meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat tidak mudah ya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jadi di antara doa yaitu Allahumma yang Allah sebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menjadikan seseorang benci dengan kekufuran, Allah yang menjadikan seorang benci dengan kemaksiatan, Allah menjadikan seorang benci dengan kefasikan. Dan tidak mudah kita benci terhadap maksiat. Banyak kita sendiri senang dengan maksiatnya, cuma kita berusaha meninggalkan. Saya pada tahapan benci dengan maksiat tidak mudah. Tapi kita minta kepada Allah, Allah minasalkal huda wa tuqa. Di antara makna takwa, ya Allah jadikan aku tidak suka dengan apa? Maksiat tersebut, tidak suka. Karena masa lalu kita macam-macam. Macam-macam sehingga terkadang hobi atau hal-hal itu masih terbawa. Kita sedang melihat maksiat, sedang mendengar maksiat. Ya, kita minta ketakwaan agar kita sampai pada tahap kita enggak suka lagi. Itu perlu perjuangan. Paling tidak meskipun ada ketertarikan tapi kita berusaha meninggalkan. Jadi intinya kita minta, ya Allah, tanamkanlah takwa dalam diriku agar aku bisa mudah meninggalkan maksiat tersebut ya. Dan minta bimbingan dari Allah agar kita tidak meremehkan maksiat. Jadi takwa ini agar kita tidak meremehkan maksiat. Jadi benci kepada maksiat dan tidak meremehkan maksiat. Makanya ketika ditanya tentang apa itu takwa, seorang penyair berkata, Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Ketika dia menjelaskan makna takwa, dia mengatakan tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka kau berhati-hati. Ya. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung tersusun dari pasir-pasir atau kerikil-kerikil kecil. Jadi itu hakikat ketakwaan. Ketika kita bertakwa, kita tidak meremehkan dosa kecil. Karena kita tahu ketika kita meremehkan dosa kecil, kita sedang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, dosa besar sama saja.
Ketika kita meremehkan dosa kecil, akhirnya kita mudah terjerumus dalam dosa besar. Dan kebiasaan manusia, kalau sudah terjerumus sekalian, wes kadung kalau bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Inggris atau bahasa Jawa tadi? Wes kadung ya. Jadi kalau coba kita jalan, begitu kita jalan ada duri, sudah kena duri, sudah darah, wah sekalian. Manusia seperti itu, punya sifat seperti itu. Kalau sudah kena, kakinya sudah berdarah, sekalian. Jangan sekalian, sudah kita berusaha cabut. Jangan ada sekalian terlanjur kadung enggak ada. Kita enggak tahu kapan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita waspada dosa besar maupun dosa kecil, kita waspada. Begitu kita terjerumus segera astagfirullah. Jangan pernah kita tunda-tunda astagfirullah agar kembali ketakwaan kepada kita. Jadi ini wasiat ya. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian, itu kepada Yahudi dan Nasrani. Wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepada kalian wahai kaum muslimin, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Imam Abu Hanifah ketika ada orang menegur dia berkata, "Ya Imam, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah." Dia pun gemetar ketakutan. Ya. Karena dia tahu apa yang dia ucapkan, fatwa yang dia fatwakan itu tidak sembarang ya. Seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menjalankan ketakwaan ya kita harus waspada. Waspada dengan apa yang kita ucapkan, waspada dengan apa yang kita lihat, waspada dengan apa yang kita dengarkan, waspada dengan apa yang kita komentari. Karena kita tahu ya ini bisa jadi menjerumuskan kita dalam hal-hal yang buruk. Taib, ini secara sederhana makna takwa yaitu seorang berusaha meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Tapi kita lanjut pada makna doa yang ketiga. Sudah, ya? Yang ketiga tadi apa? Afaf ya. Al-afaf. Al-afaf banyak makna, tapi makna yang saya rasa lebih dekat adalah menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Al-afaf dijelaskan oleh sebagian ulama, maknanya secara umum kembali kepada dua. Yaitu menjaga diri dari hal-hal yang dari tindakan-tindakan yang memalukan, ya. Itu jaga kehormatan diri itu dari tindakan-tindakan yang memalukan, dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang memalukan. Nah, mereka bawakan kepada dua makna. Intinya banyak hal yang menimbulkan iffah, harga diri, tapi cenderung kepada dua makna. Ada dua makna utama. Yang pertama adalah menjauhi ya zina dan segala sarana dan prasarananya, menjauhi zina dan segala jalan-jalannya. Makanya kalau dikatakan seorang wanita afifah, yaitu wanita yang benar-benar menjaga diri. Dia menjaga diri, menjauhi segala hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina. Yang Allah larang bukan cuma zina, tapi segala hal yang mengantarkan pada zina maka diharamkan, jangan dekati. Jangan dekati. Oleh karenanya Rasulullah menjelaskan bahwasanya zina itu sarananya banyak. Dengan mata bisa, dengan telinga bisa, dengan ucapan bisa, dengan sentuhan bisa, dengan langkah kaki bisa. Kata Rasulullah SAW, "Kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina, mudrika dzalika la mahalah." Allah menetapkan bahwasanya anak Adam pasti kecipratan bagian zina, dia pasti terkena sarana zina dan dia tidak bisa menghindar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kenapa bisa demikian? Semua orang pasti kecipratan zina. Rasulullah SAW menjelaskan, al-ainani tazniyan, bahwasanya dua mata berzina, wa zinahuman nazar, dan zina mata adalah melihat yang diharamkan. Ya, kita laki-laki zaman sekarang gimana? Pasti siapa yang lihat medsos, lihat berita, pasti dia melihat banyak hal yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Mulai wanita terbuka auratnya, ya, terlihat rambutnya, terlihat pundaknya, terlihat dadanya, terlihat lehernya. Ya. Kemudian itu semua adalah sarana zina. Seorang yang melihat hal tersebut, maka dia telah terjerumus dalam zina, namanya zina mata. Ya. Maka dia tidak afif. Kalau dia afif, dia harus menghindarkan diri hal tersebut.
Dia tidak melihat sembarangan. Kemudian wal udhunani tazniyan wa zinahum al-istima'. Dan dua telinga berzina. Dan zina telinga adalah dengan mendengar. Mendengar apa? Mendengar hal-hal yang bisa menimbulkan hasrat. Lagu-lagu, musik-musik. Orang yang membiarkan telinganya mendengar apa yang dia inginkan, terutama hal yang mengantarkan pada perzinahan dengan lirik-lirik cintalah, apalah. Ya, jadi fly dengan mendengar musik-musik tersebut, maka dia tidak afif. Dia bukan wanita yang afifah. Dia bukan wanita yang afifah. Karena dia bebas mendengar apa yang ingin dia dengar. Kemudian demikian juga tangan berzina. Sentuh zinanya adalah lams, menyentuh dengan menyentuh rangsangan dengan apa. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan lisan juga berzina, zinanya dengan merayu. Wal farju yukadzibu dzalik wa yusaddiqu, dan kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan. Tapi intinya seorang kalau mau dikatakan afif atau afifah, seorang wanita disebut afifah, yaitu dia harus menjauhi zina dan segala jalan-jalannya. Ya. Makanya contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa? Kata Allah tentang Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wallati ahsanat farjaha, di mana Allah sebutkan Maryam sifatnya adalah ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya. Allah sebutkan sifat tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah Maryam, dia benar-benar menutup diri dari segala hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Sampai ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka jadilah malaikat Jibril menjadi seorang laki yang tampan. Langsung Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai sang lelaki. Dia langsung menghindar. Apalagi mereka sedang berkhulwat, berdua-duaan. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Jadi Maryam, kenapa Allah sebutkan sifat ini? Karena orang Yahudi menuduh dia berzina. Orang Yahudi menuduh dia berzina sehingga punya anak haram anak zina namanya Isa bin Maryam. Maka Allah membela Maryam dengan memuji Maryam adalah seorang yang bisa menjaga diri. Tapi ini makna afaf, seorang menjaga diri. Jangan melakukan hal-hal yang membuat dia melakukan hal yang memalukan. Seorang dikatakan afif, dia menjaga harga dirinya, tidak sembarang berkata, tidak sembarang tampil, tidak sembarang, artinya dia jaga harga dirinya. Terutama hal yang terkait dengan sarana-sarana zina. Yang kedua, yang terkait dengan afaf adalah tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Dan Rasulullah SAW di antara dakwah beliau menyuruh orang untuk al-afaf. Ketika Abu Sufyan ditanya, "Wa madza ya'murukum?" Abu Sufyan bertemu dengan Raja Heraklius waktu masih kafir. Raja Heraklius bertanya, "Wahai Abu Sufyan, apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian?" Maka Abu Sufyan menjelaskan, Muhammad itu qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum. Muhammad berkata, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik, tinggalkanlah kata-kata nenek moyang kalian. Kemudian wa kana ya'muruna bis-sidq, ya, wal afaf, ya. Wasilah wal afaf. Rasulullah memerintahkan kami untuk jujur, untuk menyambung silaturahmi, dan al afaf untuk menjaga kehormatan diri. Di antara bentuk menjaga kehormatan diri adalah tidak minta-minta kepada orang lain. Bolehkah kita minta sama orang? Boleh, kalau terdesak boleh. Tapi hukum asal seorang tidak minta-minta kepada orang lain. Tapi Allah memuji. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Sebagian sahabat mereka miskin, tapi mereka tidak mudah minta-minta sama orang lain. Sampai orang yang tidak ngerti menyangka mereka orang kaya minat ta'affuf, karena mereka afaf, mereka tidak minta-minta. Mereka punya harga diri. Mending makan sedikit daripada ngemis-ngemis sama orang lain. Nah ini tidak minta-minta kepada orang lain adalah afaf. Makanya Ibnu Taimiyah punya perkataan yang indah. Dia mengatakan, ahsin ila man syi'ta takun amirahu, wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kata Ibnu Taimiyah, minta bantuanlah kepada, berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki, baiklah kepada yang kau kehendaki,
maka engkau jadi amirnya. Maka takun amirahu, engkau jadi amirnya. Jadi amir orang tersebut. Jadi pemimpin maksudnya. Orang tersebut. Kemudian beliau berkata lagi, cukupkanlah dirimu dari siapapun, kau akan menjadi sebanding dengannya. Cukupkanlah dirimu. Istaghni amman syi'ta, cukupkanlah dirimu dari siapapun. Niscaya kau selevel dengannya. Kau selevel dengannya. Kemudian butuhlah kepada siapapun, niscaya kau akan jadi tawanannya. Siapapun, niscaya kau menjadi tawannya. Kau jadi tawanannya. Seperti itu. Jadi kalau kita selalu butuh sama orang, kita jadi tawanan dia. Kita enggak enak sama dia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, kalau orang bantu kamu, kamu balas. Agar kau tidak punya utang budi sama dia. Kata Rasulullah SAW, man sana'a ilaika ma'rufan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajiduna ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan setimpal. Kalau kau tidak mendapati apa yang bisa membalas kebaikannya, doakan dia. Sampai kau merasa cukup, doa itu saya rasa sudah cukup atas kebaikannya. Ada sebagian orang, dia beri bantuan kepada kita, atau beri kebaikan sama kita. Dia tidak butuh balasan. Misalnya dia sangat kaya, atau dia raja, atau dia pangeran, dia tidak butuh. Tapi dia butuh kita doakan dia. Kita doakan dia sampai kita merasa bahwasanya sudah setimpal dengan apa yang karena kita doakan dia. Tapi kalau kita mampu membalas sesuai dengan apa yang diberikan, itu yang terbaik. Sehingga kita tidak rendah di hadapan dia. Tapi kalau kita semakin butuh orang, kita akan engge terus. Engge. Akhirnya dia bilang A, kita enggak enak. Disuruh B, kita enggak enak. Dan demikianlah sifat manusia ya. Kecuali rai gedek, enggak ngerti balas budi. Tapi ini maka namanya afaf, yaitu seorang menjaga harga dirinya, tidak suka minta-minta sama orang lain, tidak suka minta bantuan sama orang lain. Kalau terdesak, darurat itu lain perkara, darurat. Anak kita sakit, kita butuh mobil tetangga, enggak apa-apa, itu darurat. Tapi selain darurat, maka seorang jangan sedikit-sedikit, ini tolong belikan dong, ini bantu dong, enggak. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri ya. Jangan sedikit-sedikit berharap sama orang ya. Itulah makna al-afaf. Jadi intinya afaf itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi harga diri apa? Seseorang. Dua hal yang paling penting terkait dengan masalah zina dan sarana-sarananya. Ya, seperti seorang keluar buka aurat, kemudian tawa ketiwi sama yang tidak halal bagi dia, tampil, itu namanya bukan afifah, bukan wanita afifah ya. Wanita afifah dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya. Lelaki afif dia juga demikian, dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya, dan demikian juga tadi tidak mudah-mudah minta kepada orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, sudah Bin? Yang keempat tadi apa? Al-ghina ya. Al-ghina, kecukupan. Kecukupan yang maksud adalah ghina nafs, yaitu kecukupan jiwa, merasa cukup. Kaya hati. Merasa cukup. Bahasanya banyak, merasa cukup atau qanaah. Ya. Qanaah. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah namanya kaya adalah banyaknya harta, tetapi namanya kaya adalah kaya jiwa. Kita dapat di sebagian orang hartanya di tangan sangat banyak berlebihan, tapi kefakiran dalam hatinya. Kefakiran apa? Hatinya. Tidak pernah puas. Sudah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah puas. Kasihan. Hartanya di tangan banyak, tapi hatinya apa? Hatinya miskin. Melihat orang berhasil, dia hasad. Melihat orang dia hasad, dia dengki terus, enggak pernah selesai. Seperti itu. Merasa tersaingi, merasa ini, merasa anu, sehingga dia tidak pernah puas. Nah, Allah Nabi mencontohkan kepada kita untuk minta al-ghina. Ya Allah, berikanlah kami kecukupan. Kapan seorang qanaah, maka dia bahagia. Qanaah itu apa? Bahagia itu merasa puas. Bersyukur kepada Allah. Kapan dia tidak merasa puas, dia tidak pernah bahagia. Allah sebutkan orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Kata Allah, alhaakumut takatsur.
Sungguh sikap berbanyak-banyakan telah membuat kalian lalai. Ini, kenapa tidak pernah merasa puas? Sudah punya ini, masih pingin lagi, tanpa ada keperluan mendesak. Hanya ingin banyak-banyakan, hanya ingin mewah-mewahan. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bahagia, karena tidak pernah puas. Makanya, kalau bisa qanaah, maka orang itu akan bahagia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Sungguhnya kau dan raja sama saja. Raja baru bisa puas kalau dia punya istana yang banyak. Engkau punya rumah sederhana, tapi kalau kau sudah qanaah, kau sudah bahagia. Kau sudah bahagia. Dan tidak berarti orang punya harta banyak kemudian dia bahagia. Orang berhidup sederhana bisa bahagia. Kita lihat orang-orang yang ke masjid, banyak di antara mereka yang bahagia meskipun mereka tidak punya apa-apa. Lihatlah musim pandemi. Terkadang kita tanya sama orang yang bisnismen mengeluh, waduh ini lagi apa pandemi, waduh tok kerja bilang, waduh ini lagi. Tapi orang-orang yang miskin, alhamdulillah. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Orang kaya terkadang mau tidur pikiran banyak, ini buka berita. Orang miskin ngantuk pulang tidur langsung tidur selesai. Pagi-pagi baca Quran, orang kaya sudah bisu, pagi-pagi telepon sana telepon sini, enggak sempat ngobrol sama istrinya, enggak sempat ngurus anaknya. Kebahagiaan ini diambil. Makanya dikatakan, jangan kau lihat apa yang Allah berikan pada dia, lihat juga apa yang Allah ambil darinya. Banyak dia enggak bahagia. Buktinya banyak orang kaya tidak bahagia, rumah tangga rusak, ya, anak-anak kacau, enggak bisa ketemu dengan keluarga, kapan makan bersama sama anak-anak, kacau ya. Belum tentu bahagia dengan harta yang banyak. Oleh karenanya seorang berusaha menjadikan minta ini, Allah minasalukal huda wa tuqal afafal ghina, minta kepada Allah agar dia merasa cukup. Dan Rasulullah SAW menggabungkan antara al-afaf dan al-ghina. Kata Rasulullah SAW, "Wa man yasta'fif yu'ifuhullah atau yu'ifahullah, wa man yastaghni yughnihullah." Siapa yang berusaha memiliki sifat iffah, sifat afaf, Allah akan memudahkan dia menjadi orang yang afif. Ya, tidak minta-minta sama orang, bisa menjaga diri dari hal-hal yang memalukan, dia hindarkan dari semua perbuatan tersebut. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa berusaha melatih untuk merasa cukup, Allah akan buat dia merasa cukup ya. Maka ini peringatan bagi kita semua, para suami, demikian juga para ibu-ibu. Ibu kadang-kadang ini yang bikin suami bikin suami banting tulang, pontang-panting ya. Karena tidak. Saya pernah umrah, saya ketemu sama seorang umrah sama saya, kemudian dia bilang, "Waduh Ustaz, kemarin saya lagi di rumah, tiba-tiba istri saya main ke rumah tetangga, lihat tetangga baru beli kulkas baru atau apa baru, pulang-pulang, Mas beli baru juga." Wah, ini repot ini. Jadi suaminya dibuat susah sama istrinya. Kenapa? Istrinya terlalu banyak bergaul sama orang kaya. Sudah bergaul sama orang miskin sana biar banyak bersyukur. Bergaul sama orang kaya yang lihat itu punya tas baru, itu punya rumah baru, itu punya kulkas baru, punya mobil baru. Kita bilang lama-lama saya ganti istri baru biar minta melulu. Ini enggak benar seperti ini. Jadi istri suruh gaul sama yang susah-susah biar banyak bersyukur. Kalau enggak dia akan melihat terus, lihat ke atas. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ketika dia melihat ke atas terus, dia tidak ada sifat al-ghina. Tidak ada merasa cukup, tidak ada qanaah. Yang menderita adalah suaminya nanti. Mas, utang mobil baru, Mas. Aduh, utang lagi. Tawakal, Mas, insyaallah nanti bisa bayar. Suruh tawakal buat ngutang. Oleh karenanya ibu-ibu jangan sepelekan peran ibu-ibu dalam rumah tangga. Yang menjadikan rumah tangga bisa jadi qanaah biasanya para istri. Ya, biasanya para istri. Suami biasanya kerja tapi ngontrol, pingin beli ini, pingin beli anu, biasanya ibu. Maka kontrol diri, ya, ajarkan anak-anak untuk apa? Qanaah. Ada rezeki berlebihan, alhamdulillah, nikmati, bukan dilarang untuk nikmati, silakan nikmati. Tapi ada kepuasan. Sisa kelebihannya sedekah, simpan di aset kita untuk di akhirat kelak. Tapi inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang hendaknya kita berusaha untuk hafal ya. Sama-sama, Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jangan lupa kita baca ya ketika sujud, ketika habis salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat butuh kepada hidayah. Kita sangat butuh kepada ketakwaan apalagi zaman sekarang ini. Kita butuh namanya al-afaf, menjaga diri kita. Betapa banyak sarana maksiat di sekeliling kita dan kita bunuh juga untuk al-ghina. Siapa yang terkumpulkan pada dia 4 perkara ini, dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan apa?
akhirat.